selamat siang anak-anak. Siang, Pak. Shalom. Shalom. Nah, baik. Sebelum kita masuk pada pelajaran, yaitu saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Maju. Tenangkan diri supaya kita menghadap dalam doa. Oke, terima kasih. Saya ambil absen dulu ya. Ya, Pak. Dengan absen dan pasang telinga baik-baik. Oke. Irnawati Mete, Apa, Pak? Nurhayati Inkamete, Apa? Maria Inyababa, Jesslyn Susantimone, Ada, Pak. Apa, Pak? Minda Bani, Apa? Marlin Burakaka, Mariana Magu, Berniati Taminya, Ada, Pak. Katrina Kondo, Orli Nonci Niha, Jesliana Katoda, Margareta Kondo, Mayanri Wainiti, Ada, Pak. Orlando Anaote, Ada, Pak. Gusti Niha, Doni Katoda, Nixon Bani, Orianto Kaha, Ada, Pak. Octavianus Mone A, Ada, Pak. Octavianus Mone B, Ada, Pak. No Primete, Ada, Pak. Johnry Andrianus Ngara, Ada, Pak. Melgianus Monopoka, Ada, Pak. Octavianus Ristomone. Oke. Sekarang kita akan belajar bersama yaitu tentang materi hidup berpengharapan. Oke. Sebelum kita melihat Yesus adalah dasar pengharapan. Apakah Anda punya harapan? Hah? Punya. Apa yang menjadi dasar harapan kita? Hah? Yang menjadi harapan kita dalam hidup berpengharapan, baik itu di sekolah atau di gereja, apa yang menjadi dasar dalam hidup berpengharapan? Tadi saya tanya kepada kalian, punya harapan tidak? Punya, Pak. Punya ya. Jadi baik, yang menjadi dasar pengharapan kita di sini yaitu adalah Yesus Kristus. Nah, kita akan membaca dalam pertama Timotius 1 ayat 1, yaitu Paulus Rasul Kristus menurut perintah Allah, juru selamat kita, dan Kristus adalah Yesus dasar pengharapan kita. Ya, yang menjadi harapan kita, yang menjadi dasar harapan kita adalah Yesus Kristus. Benar tidak? Benar. Mengatakan bahwa Yesus adalah dasar harapan kita. Contoh kalau kita di sekolah, yang menjadi dasar kita di dalam memberi, apa itu yang menjadi dasar di dalam memberi dan menerima? Ya, dasar kita apa? Ketika kita menerima pelajaran.
Itu dasar utama kita ketika kita datang sekolah. Dasar utama kita adalah yang menjadi harapan kita supaya jadi apa? Supaya jadi pintar. Bukan jadi seorang bodoh. Nah, dasar kita datang sekolah di sini baru supaya kita jadi pintar, supaya jadi orang berguna. Itu yang menjadi harapan saya. Itu yang menjadi harapan kalian. Jadi apapun itu yang menjadi harapan kita adalah apa yang diajarkan oleh guru, itu yang menjadi harapan kalian. Ketika kita datang di sekolah, tujuan kita, harapan kita supaya kita belajar. Itu yang menjadi dasar utama kita, yang menjadi harapan. Nah, apakah Anda punya harapan supaya dapat ranking 1? Punya toh? Nah, itulah harapan kita, cita-cita kita yang menjadi dasar. Paham ini? Paham, Kak? Oke. Di sini ada yang paling sulit, bahkan yang bukan menjadi harapan, tetapi membangun dasar dari pengharapan, yaitu mengenal Yesus. Kita ke gereja untuk beribadah supaya kita diberkati. Itu yang menjadi dasar utama ketika kita masuk ke gereja setiap hari. Benar tidak? Benar. Kita ke gereja setiap hari untuk mencari kerajaan Allah. Itu yang menjadi dasar, yang menjadi harapan saya ketika saya kehidupan saya di akhir nanti, saya punya harapan saya akan ke surga. Itu yang menjadi dasar utama kita ketika kita memulai apa yang menjadi pergumulan saya, apa yang menjadi pergumulan Anda ketika kita memulai suatu pelajaran bagi setiap manusia ciptaan Allah. Karena kita kemarin kita sudah belajar tentang iman. Apa itu iman? Iman adalah itu orang yang punya pemahaman, yang punya harapan ke depannya seperti apa. Ya, sebaliknya Anda juga punya harapan yang sangat penting. Benar tidak? Benar. Memiliki pengharapan akan selalu tabah. Sebab pengharapan akan memberikan kita alasan untuk terus bergerak. Ya, kita maju dan maju. Jangan kita ketinggalan dari belakang. Kita harus tabah menjalani ini tugas. Biar saya mengantuk, saya harus tabah karena apa yang saya dapat itu merupakan suatu harapan bagi saya. Ya, harapan Anda adalah supaya dapat nilai 10. Benar tidak? Iya, Anda? Ya. Oke. Yaitu kita akan menjelaskan tentang harapan yang kita belajar dari Alkitab. Ya. Penjelasan dari Alkitab. Sampai 2. Ayat 1 sampai 2. Empat puluh sampai 2. Mika 5 ayat 1 sampai 2 yang berbicara tentang kitab Yesaya dan kitab Mika yang berisi tentang nubuat tentang kehidupan bangsa Israel. Berarti di sini setelah bangsa Israel dalam pembuangan mereka memiliki mental yang terpuruk, mereka merasa tidak berharga. Dalam keadaan bangsa Israel yang terpuruk, Nabi Yesaya dan Mika memberikan nubuat bahwa kehidupan yang lebih baik akan menjadi milik bangsa Israel apabila bangsa tetap memiliki untuk taat kepada Tuhan. 40 ayat 1 sampai 2. Dia berbicara tentang nubuat. Saat itu dalam pembuangan mereka memiliki suatu mental yang terpuruk. Yang berikut, mereka keadaan bangsa memberikan nubuat bahwa kehidupan yang lebih baik akan menjadi milik bangsa Israel apabila jadi berbicara tentang harapan, itulah yang menjadi kenyataan. Itu Anda bisa lihat di Mika 1 ayat 1 sampai 2 dengan Yesaya 40 ayat 1 sampai 2. Ya. Pada peristiwa kelahiran Tuhan Yesus,
yang sudah dinanti-nantikan oleh umat yang percaya. Yang menarik adalah kelahiran Yesus Kristus dinantikan oleh Simeon yang memiliki hidup berpengharapan. Ada? Sebelum kita masuk pada diskusi. Ada? Oke. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok ini tentang hidup berpengharapan. Kerjakan sesuai kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Itu siap. Kelompok 2, kelompok 3. Pertama. Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah? Maju sudah kelompok 1. Silakan baca diskusi. Pentingnya memiliki harapan. Pengharapan akan membuat kita mampu situasi yang sangat sulit. Akan memberikan kita alasan untuk terus bergerak maju dan bukan diam terpaku sambil menanti keadaan. Kelompok 2. Kelompok 2. Maju. Dalam peristiwa kelahiran Yesus Kristus yang sudah dinanti oleh umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kelompok 3. Dalam firman Tuhan berkata bahwa pengetahuan itu adalah jangkar yang kuat dan aman, dan jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belakang tadi Ibrani ayat 6 pasal 9. Sebuah kapal tanpa kayu akan lepas terbawa ombak, begitu juga bila kita hidup tanpa pengharapan akan sangat takut dan terbawa arus dunia yang menyeret. Oke, tentang hidup berpengharapan. Di sini saya akan menyimpulkan tentang hidup berpengharapan ya. Baik, saya menyimpulkan suatu harapan atau pengharapan merupakan salah satu dari 3 kebijakan dalam tradisi Kristen. Harapan merupakan kombinasi dari hasrat akan sesuatu dan pengharapan. Untuk menerimanya, kebijakan ini harapan akan dipersatukan ilahi dan juga kebahagiaan abadi. Pengharapan adalah saung yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilakukan sampai ke belalang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita. Makna dan arti pengharapan adalah suatu sikap dirinya dan dianggap bahwa pribadi itu bisa menjawab apa yang menjadi permohonan dan permintaan kepada Tuhan. Itu yang menjadi harapan kita ya. Yang menjadi tentang berpengharapan. Oke, akhiri dulu dengan doa ya. Saya minta salah satu siswa untuk pimpin kita dalam doa. Maju insya Allah. Amin.
Oke, terima kasih kepada yang sudah membawakan doa pulang. Sekarang silakan Anda pulang dan besok kita akan belajar bersama lagi. Oke, selamat siang.